عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قيادة وعمل صالحا بتعليم كتاب نيل الرجاء بشهر شافعية النجاة لسيد أحمد بن عمر الشاكري وقراءة حزب النصر Syed Abdul Jabbar Asy-Syazili rahimahumullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ilmihi wa bibarakatihi wa bikaramatihi wa ajrarihi wa bidini wal akhirah ala jami' talami al-salim asyhadu al-ikhwan wa ila hadratin wa ila masyayikhin al-islam dan al-qadirih bayahudan wa rabbajitan wa sabran min al-amwal wa sabran wa ista'ana madalan wa islam wa khalilullah wa sallallahu wa amal ihsan Muhammad Zubair Manas bin Yasir Abdurrahman Khalil Mubarak Abdurrahman Sultan Masahin Ahmad Zubair Muhammad Aksubadi Aksubadi Alamin Agus Abdullah Muhammad Agus Muhammad Syaikhina Ahmad Abdullah di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahi nomor Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والرسالة لما سكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وسع لنا برزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدين والدنيا والآخرة من المقربين يا كاسر النوال يا حسن في آل كريم بلا مثال ونجي بلا مثال ولك الحمد والشكر والجنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدين والدنيا والآخرة Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, kitab menerangkan masalah sholat. Faslun a'zarus sholati isnani. Uzur-uzurnya sholat itu ada dua. Al-makna maknanya adalah annal a'zar bahwasanya uzur-uzur allati la ya'samu yang mana dengan uzur tadi tidaklah berdosa man seseorang akhara yang mengakhirkan as-salat an waqtiha keluar dari waktunya bisababiha dengan sebab uzur tersebut isnani ada dua macam uzur yang memperbolehkan seseorang itu mengakhirkan sholat sampai keluar pada waktunya. Jadi cuma dua uzur ini baik yang bila mana dilakukan oleh manusia maka seandainya dia meninggalkan sholat dikarenakan salah satu daripada dua uzur ini ya, sampai keluar pada waktunya maka dia tidak berdosa akan tetapi tetap wajib mengqadha sholatnya. Yang pertama adalah an-naumu tidur. Jadi tidur ini menjadi salah sikok uzur alasan seseorang itu menunda atau mengakhirkan sholat. Tidur yang cak mano? Yang tentu pasti ada syarat
syaratnya maknanya anal awwala bahwasanya yang pertama min azari sholati daripada uzurnya salat ayyanama asyaksu bahwasanya seseorang tidur qabla dukhuli waktiha sebelum masuk waktunya salat mutlakon secara mutlak, maksudnya tidak ada kekhawatiran bakal keluarnya waktu sholat atau ada kekhawatiran bakal keluar waktu sholat. Jadi semisal si Luqman tidur jam 11 siang, sementara masuk waktu zuhur di Palembang ini 11.48, jadi tidurnya di luar waktu sholat zuhur. Tahu-tahu bangunnya jam 3:15. Nah kalau seandainya dia tidur nih tadi di luar waktu sholat, kok sampailah masuk waktu asar tidak terbangun juga, maka dianggap uzur. Jadi tidak berdosa dikarenakan tertidur. Au ba'dahu atau tidur setelah masuk waktunya sholat, misalkan tidurnya jam 2 siang atau jam 1 lah taruhlah. Tidur jam 1 kalau tadi kan di luar waktu sholat. Nah sekarang tidur di waktu sholat zuhur misalnya. Nah belum melaksanakan sholat zuhur wa huwa yazunnu annahu yastaiqizu qabla ayyadi kal waktu anha, akan tetapi tidur jam 1 siang ini tadi dalam pikirannya, dalam persangkaannya dia bakal menyangka dirinya akan bangun sebelum waktu sholat itu sempit, dalam arti sebelum masuk waktu asar dia sudah pacak bangun. Tidur dalam waktu sholat, sementara dia belum melakukan sholat, dan ada persangkaan bahwasanya dia pasti bangun sebelum masuk waktu sholat yang selanjutnya. Summa la yastaiqi illa ba'da daiqihi, dan ternyata kemudian tidaklah dia terbangun kecuali setelah sempitnya waktu sholat. Tahu-tahu bangunnya lah jam 3, sementara kurang 5 menit lagi lah asar. Fa innahu la ya'samu bihadzat ta'khir, maka kedua kasus ini tidaklah berdosa jikalau dia menduna-duna sholat disebabkan tidur tadi. Yang pertama kasusnya tidur di luar waktu sholat, akan tetapi bangunnya dilala pas waktu sholat yang berikutnya. Yang kedua tidur di dalam waktu sholat, akan tetapi ada persangkaan, keyakinan bahwasanya dia pasti bangun sebelum masuk waktu sholat yang berikutnya. Nah kalau macam ini kasusnya, maka tidaklah dia berdosa bila mana dia menunda atau mengakhirkan sholat disebabkan tidur tadi. Wala tajibu alaihi fawriyatul qada, dan tidaklah wajib alaihi atas dirinya fawriyatul qada untuk bersegera mengqada salatnya. Jadi cuma sifatnya anjuran, tidak wajib untuk segera mengqada. Nah tapi kalau misal nih Dani menunda salat dikarenakan apa? Begawi, kagetlah nukang dulu dikit lagi, masih kurang 3-4 batu lagi, sampailah terpasang batu selesai, waktu sholat keluar. Jadi sibuknya pekerjaan itu tidak bisa dianggap uzur, akan tetapi yang dianggap uzur itu adalah tidurnya tadi, catatannya itu tadi, tidur di luar waktu sholat, akan tetapi ketika bangun pas dilala masuk sholat waktu yang berikutnya, atau tidur dalam waktu sholat, akan tetapi ada persangkaan dalam dirinya pasti dia akan bangun
waktu sebelum sholat berikutnya. Lalu kemudian bi khilafi ma iza nama fil waqti, berbeda bila mana dia tidur di waktu sholat, wa huwa yazunnu anna nauma yastaghriqul waqta, dan dia punya persangkaan bahwasanya dengan adanya dia tidur di waktu sholat tadi, yastaghriqu al waqta, bisa menghabiskan waktu sholat. Contoh baca Luqman tadi, misalkan apa? Capek begawi. Masuklah waktu sholat zuhur jam 1 belum nandak juga ngelakukan sholat zuhur. Aku nak tidur capek nian. Tapi dia lang ngerasa bahwasanya kalau seandainya aku tidur pasti bangunnya kelewatan, masuklah waktu asar. Beda dengan kasus yang pertama tadi kan, ada persangkaan, keyakinan bahwasanya pasti dia akan bangun sebelum masuk waktu sholat yang kedua. Nah, ternyata akhirnya terbangun juga di waktu yang kedua. Nah, yang macam itu dimaafkan. Nah, sekarang dia tidur dalam waktu sholat, sementara dia yakin pasti dia tidak akan terbangun kecuali bangunnya di waktu sholat yang berikutnya. Kalau macam ini macam mana? Fa innahu ya'samu bin naumi awwalan. Maka orang yang seperti ini berdosa dengan sebab tidurnya. Lah yakin, pasti yakin bahwasanya kalau aku tidur pasti sholat tertinggalnya. Nah, tidurnya itu sudah dianggap berdosa. Pertama, wa bi ikhrajis sholati anil waqti in istaghriqa naumuhu al waqta saniya, dan dengan sebab keluarnya sholat dari waktunya, in istaghraqa naumuhu al waqta, dengan sebab habisnya waktu dikarenakan tidurnya, sanian itu menjadi dosa yang kedua. Dosa pertama karena tidur, dosa yang kedua karena dia mengakhirkan sholat sampai keluar pada waktunya. Wa tajibu alaihi al-fawriyatu fil qada, dan wajib atasnya untuk bersegera mengqadha sholatnya. Itu kalau kasus yang kedua. Paham ya? Kalau tadi kan uzurnya belum masuk waktu sholat, dia tidur, tak tahu-tahu bangunnya di waktu sholat yang berikutnya. Atau dia tidur di waktu sholat pertama, tapi dia ada keyakinan bakal bangun sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Akan tetapi ternyata setelah bangun, tak tahunya masuk waktu sholat yang berikutnya. Nah, ini dia tidak wajib langsung bersegera mengqadha sholatnya. Tidak wajib, tapi sunnah. Berbeda dengan yang terakhir ini tadi. Dia yakin kalau seandainya aku tidur jam 2 ini pasti tidak terbangun lagi. Pasti terbangun jam 4 itulah misalnya. Nah, tidurnya sudah dianggap dosa. Yang kedua, dengan sebab dia mengeluarkan waktu sholat, itu menjadi dosanya yang kedua. Tidurnya dosa, dia mengakhirkan sholat juga dan wajib baginya untuk bersegera mengqadha sholatnya. Wa yusanu iqazu man nama qoblal waqti, dan disunnahkan bangun ke wong yang tidur sebelum waktu sholat, yudlika as-sholata fi waqtiha, agar dia bisa mendapati sholat di dalam waktunya. Kita tahu si Luqman tadi tidur jam 1, tidur jam 12, jam 11. Masuklah waktu zuhur jam 12 kurang berapa? Kurang 10 ini. Nah, masuk waktu jam 12 kurang 10. Jam 1 belum terbangun juga kawan. Jam 2 belum terbangun juga kawan. Sunnah bagi kita untuk membangunkannya agar supaya dia baca sholat di waktu zuhur. Sunnah bangunkannya. Nah, amma man, sementara adapun orang yang tidur setelah masuknya waktu sholat, fayajibu iqazuhu, maka wajib untuk membangunkannya. Paham?
Kalau tadi kan tidur sebelum masuk waktu sholat. Kita tahu nih dia tadi tidur jam 11. Kita bangun ke dia sunnah. Ketika masuk waktu zuhur. Tapi kalau seandainya si wong ni tadi tidurnya setelah masuk waktu sholat, tidur jam 2 misalkan, atau jam 1. Ada tadi tidur jam 1. Sementara inilah setengah 3. Wajib bagi kita untuk bangun ke. Bedanya wong yang tidur sebelum waktu sholat atau sesudah waktu sholat. Uzur yang pertama yang memperbolehkan seseorang itu menunda sholat, yang pertama adalah tidur. Lalu yang kedua wanisyan, lupa. Lupa ini kan sifat manusiawi. Nah maknanya adalah anasannya min azali sholat, bahwasanya yang kedua daripada uzur-uzurnya sholat an-nisyanu adalah lupa. Lakin bisyarti alla yang sya'an mahiyin anhu, akan tetapi dengan syarat luponyo ini tadi tidak timbul dengan sebab hal yang dilarang. Luponyo ini tadi bukan karena hal yang dilarang. Ka'ayyadakhula waqtas sholati wa yu'azzimu ala fi'liha, seperti halnya ketika masuk waktu sholat sementara dia ada azam. Azam tu beda dengan niat. Kalau niat itu kan berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau azam nih ayah nak sholat tapi belum melakukan, tapi ada azam, ada kemauan untuk melaksanakan sholat. Summa yatasharwala bi mutala'atil kitab, lalu kemudian dia mempunyai kesibukan memutola'ah atau mempelajari kitab, au sona'atin atau sedang menyelesaikan pekerjaannya. Cak Rusman misalkan masuk waktu jam 12 kurang 5 menit masuk waktu salat, sementara makan siang nih, ayat makan siangnya aku nak sholat lagi. Anak sholat lah itu tiba-tiba ada telepon dari konsumen, kak kalau pacak siang inilah dipasang apa pagar nih beda lepo Rusman ini sudah bergancanglah ngerjakan menyelesaikan apa pagernya nih tadi sampai keluarlah waktu sholat. Tapi padahal dia sudah ada azam, sudah ada kemauan untuk hendak sholat, akan tetapi dia disibukkan dengan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan itu melupakan dia untuk melakukan sholat. Lupa ya, bukan ngelupa. Lupa, catatannya lupa bukan ngelupa. Kalau ngelupa itu cak-cak lupa berarti itu tidak bisa dianggap uzur. Fayakhruju al-waqtu wa huwa ghafil, lalu kemudian keluarlah waktu sholat, maka orang tersebut dihukumi seperti orang yang benar-benar lupa. Fa innahu la isma alaihi ina izin, maka sesungguhnya bagi dia tidaklah berdosa ketika memang dia benar-benar lupa. Wala yajibu alaihi al-qada'u fawran, dan tidaklah pula wajib baginya untuk menyegerakan mengkodok sholat. Amma idza nasya'an manhiyin anhu, adapun bila mana lupa itu tadi timbul dikarenakan hal yang dilarang. Nahiyat tahrimin, dilarangnya karena memang diharamkan, seperti halnya kakumarin, seperti halnya berjudi. Kalau sekarang ini kan kerennya judi online, main slot. Sampailah keluar waktu sholat, lupa karena sibuk main judi online. Nah ini jelas berdosa. Beda dengan kasus yang tadi. Kasusnya tadi karena bukan suatu hal yang dilarang. Au karahatin, atau melakukan sesuatu yang hukumnya makruh, kasat kala bisatronji, seperti halnya bermain catur. Mayoritas 4 mazhab ini yang mengatakan haram itu selain daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nyatakan main catur itu hukumnya makruh, tapi kalau Imam Hambali, Hanafi, Maliki itu haram.
Apa kiasnya catur? Apa dia kiasnya? Gapleh. Apa lagi? Karumbol. Hal-hal yang bisa melalaikan seseorang itu dari sholat. Misalkan Pak Wan nih, sibuk main gap, masuk waktu isya, teruslah dulu, masuk jam 12, sampailah subuh, lupa sholat. Nah ini kan lupanya ini tadi dengan sebab hal yang makruh. Dengan sebab hal yang makruh maupun yang haram, falaisa bi uzrin, maka tidak bisa dianggap sebagai uzur. Tidak bisa dianggap sebagai alasan untuk menunda waktu sholat. Wa ya'samu bihi, maka berdosalah ia, wa yajibu alaihi al-qada'u fawran, maka wajib atasnya untuk mengqada sholatnya segera. Jadi memang sholat ini adalah ibadah yang pokok. Ibadah pokok itu sholat, karena tidak kata perintah Allah, mulai dari zakat, puasa, haji, yang mana wahyu itu turun, kecuali sholat. Kalau sholat itu Nabi yang langsung menghadap Allah untuk mendapatkan perintah sholat. Saking tingginya ibadah sholat itu, Nabi langsung dapat perintah sholat itu langsung dari Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Berbeda kalau puasa, haji, zakat itu wahyu yang turun ke bumi. Tapi kalau sholat, Nabi yang ke langit, ke Sidratul Muntaha, sampailah bertemu kepada Allah. Makanya awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali bakal ditanya, bakal diperhitungkan di hari kiamat itu adalah sholat. Nah, waktu kita yang 24 jam ini bakal disoal, bakal ditanya, jangan sampai kosong dari yang namanya sholat. Selama akal kita masih berfungsi, meskipun kita dalam keadaan sakit, meskipun kita dalam keadaan peperangan, dalam keadaan takut, tetap wajib sholat selama kita sehat akal. Nah, itu bedanya. Jadi kalau masih akalnya masih sehat, meskipun badannya tidak kewawo, masih tetap wajib sholat. Itu saking pentingnya sholat. Sholat itu ingat. Nah, ini pemahaman yang keliru. Berarti kalau ingat berarti sudah sholat, tidak baca macam itu. Salah satu sarana untuk mengingat Allah itu adalah dengan cara sholat. Bukan berarti kalau ingat Allah berarti tidak perlu lagi sholat. Nah, itu paham yang salah. Karena di dalam sholat di situ ada zikir, di situ ada baca Quran, di situ ada baca sholawat, di situ ada berdoa, di situ ada penghambaan kita kepada Allah. Komplit di dalam sholat. Jadi kalau misalkan kita ada utang sholat, maka kalau baca segera untuk diqadha. Berbeda kalau utang sholat ini tadi karena uzur yang syar'i tadi, karena uzur tidur tadi, bukan karena unsur kesengajaan tidurnya ini tadi Yang kedua tadi karena lupa. Nah, kalau yang macam itu kita lambat-lambat ke ngodoknya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan tinggalkan sholat ini tadi karena sibuk pekerjaan, karena nurut atasan, ini sholat Jumat suruh jago misalkan. Kalau tidak jago di PHK, nah berarti penting kedua nio. Faslun syurutus sholati samaniyah. Syarat syahnya sholat ada 8. Syarat syahnya sholat ada 8. Maknanya anna syurutus sihatis sholat, bahwasanya syarat sahnya sholat samaniyatun ada 8. Wasatu alamu mimma ya'ti annaha aksaru,
Dan akan kamu ketahui di antara syarat-syarat yang akan datang penjelasannya tentang masalah sholat, syarat-syarat sahnya sholat itu aksaru, lebih banyak, bukan hanya 8 kalau kata Syed Ahmad As-Satiri, bukan hanya 8. Kalau Syekh Salim bin Sumerin tadi yang menyusun kitab Sapinah mengatakan 8, akan tetapi disarai oleh Syed Ahmad As-Satiri bukan hanya 8 tapi lebih dari 8. Amma syurutul wujub, adapun syarat wajibnya salat. Kalau tadi kan syarat sahnya salat ada 8. Nah, sekarang syarat wajib salat fasittatun ada 6. Yang pertama al-islamu, dia harus Islam. Kalau seandainya dia non muslim, misalkan dia Buddha, dia Kristen atau dia Hindu kok sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua wal bulugh, dia sudah balik. Berarti apa? Sudah mimpi basah kalau laki-laki, kalau perempuan sudah haid. Kalau balik belum? Syarat wajibnya sholat itu harus sudah balik. Jadi kalau misalnya bocil-bocil ini sholat, yang duit kok ini sholatnya sah, tapi dia tidak wajib. Kalau seandainya dia meninggal ke sholat, dia tidak berdosa. Tapi kalau orang yang sudah balik kok dia meninggalkan sholat, maka dia wajib mengkodok sholatnya. Makanya anjuran Nabi itu kalau baca umur 7 tahun lah disuruh perintah untuk melaksanakan sholat. Masuk umur 10 belum juga melaksanakan sholat, maka boleh bagi kita untuk memukul dalam arti bukan untuk melukai tapi untuk melatih. Kenapa? Kalau dari kecil dibiasa ke sholat, insya Allah sampai besar galak sholat. Tapi kalau dari kecil nandak sholat, sampai besar saro dikongkon sholat. Jadi sebatas sah baik kalau budak kecil ini, tapi belum wajib. Wal aklu, dan dia harus berakal. Kalau dia kurang secanting atau dia lost meter, tidak sah salat, tidak wajib dia salat. Wan niqa'u minal haidi wan nifas, bersih suci dari haid dan nifas kalau bagi perempuan. Wa bulughud dakwah, lalu kemudian sampai dakwah, informasi dakwah itu sudah dia terima. Jadi kalau semisal ada wong yang hidupnya di pelosok pedalaman yang paling jauh sekali, kalau zaman sekarang tidak mungkin lagi kalau zaman bingen mungkin lah. Sampai informasi dakwah itu tidak sampai pada dia, nah maka belum wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau informasi dakwah itu sudah sampai ke dia, maka wajiblah sholat. Wa salamatul hawasi, selamat panca indranya. Maksudnya selamat sejak lahir dia sudah pacak nyingok. Sejak lahir dia sudah pacak denger. Sejak lahir dia pacak ngomong. Tapi kalau semisalnya begitu dia lahir mata dia buta misalkan, atau ketika dia lahir kuping dia tuli, mak mana dia nak download informasi ajaran Islam. Kalau seandainya sejak lahir dia sudah panca indahnya tidak berfungsi. Nah berbeda kalau butonya itu atau tulinya itu ketika tumbuh dewasa, tiba-tiba buto atau tiba-tiba tuli, tetap dia wajib sholat. Yang tidak wajib sholat itu kalau seandainya sejak begitu lahir panca inderanya tidak berfungsi. Tiba-tiba misalkan dia lahir dalam keadaan tuli atau dia lahir dalam keadaan buto. Sulit dia nak terima informasi kan. Informasi dakwah itu sulit. Nah, kalau seandainya panca inderanya tidak berfungsi.
Nah, syarat wajibnya salat yang pertama taharadul hadasaini, suci dari dua hadas. Al maknanya adalah annal awwala min syuruti sihhatis salat, bahwasanya yang pertama daripada syarat sahnya salat qaulul musalli tahiran minal hadasainil asghar wal akbar. Adanya orang yang salat itu harus suci dari dua hadas, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Bima'in au turabin. Nah, dia suci ini tadi dengan sebab menggunakan air atau dengan sebab menggunakan debu bisyartihi, dengan syarat yang harus dipenuhi dalam taharah. Wala tasihu salatu man shalla bi ghairi taharatin, dan tidaklah sah salatnya wong yang salat dengan tanpa bersuci, ma'a wujudi ahadihima, disertai adanya salah sikok dari ada dua alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada banyu, ada banyu tapi tak katik debu, atau ada debu tapi tak katik banyu. Kok ada salah sikok dari dua alat yang bisa digunakan untuk bersuci, terus dia salat tapi nandak wudu misalkan. Ada banyu tapi nandak wudu, atau dia solat nandak tayamum, memang baju nak katik tapi debu ada. Nah, maka solatnya tidak sah. Solat yang pertama itu harus suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Summa in kana amidan aliman, kemudian jika seseorang itu sengaja dan dia tahu bahwasanya dia solat dalam keadaan tidak suci, asima, maka dia berdosa. Contoh misal ke parel, maghrib dia solat, tapi sebelum maghrib dia sudah wudu. Pas masuk waktu isya, di waktu maghrib dia tahu, dia tentulah kentut, cuman males karena cuaca hujan, misalkan dingin kan, lantaklah setelah langsung sholat isya, nanda aku nak wuduk lagi, padahal dia tahu, yakin bahwasanya dia sudah batal dikarenakan kentut, kok dia sholat isya langsung, maka berdosa. Itu sama baik istiza'u fiddin, sama baik menghina atau merendahkan agama. Sholat nanda suci. Au nasiyan, atau dia sholat tanpa bersuci itu dikarenakan lupa. Kalau tadi kan sengaja. Nah, sekarang ini kalau seandainya dia lupa, usiba ala qasdihi, maka dia mendapatkan pahala atas niatnya. Misalkan maghrib nih, Lukman sholat, sudah wuduk tadi kan sebelum maghrib, masuklah waktu isya, padahal habis sholat maghrib ini tadi kan nongki sama Pak Wong, kentut, cuman lupa kalau kentut ini tadi. Masuklah waktu sholat isya, masuk waktu sholat isya, ajaknya aku ni belum kentut, sholat isya, lupa tadi, padahal kentut tapi lupa. Nah, usiba ala qasdihi, masih tetap mendapatkan pahala atas niat sholat, tapi tetap wajib ngulang. Woi, kan mana kan belum wuduk tadi, padahal kentut tadi maghrib. Amma faqiduhuma, adapun orang yang kehilangan atau tidak memiliki dua alat bersuci, debu dak gati, banyu dak gati. Kalau tadi kan ada salah sikok untuk digunakan untuk bersuci, sekarang dua-duanya dak gati. Macam mana? Fa yusalli wujuban li hurmati waqti, maka tetap dia wajib melaksanakan salat di hurmati waqti karena kehormatan waktu. Jadi misalkan dia di suatu tempat yang mana masuk waktu sholat, tiba-tiba di tempat itu memang debu dak gati, banyu dak gati, sementara waktu sholat nak habis, nah tetap dia wajib sholat. Itulah pentingnya sholat itu, jangan sampai waktu itu kosong dari melaksanakan sholat. Fayu'idu, akan tetapi dia wajib untuk mengulang kembali sholat, karena syaratnya tidak terpenuhi.
memenuhi. Dia sholat itu sebagai penghormatan terhadap waktu. Jangan sampai waktu itu kosong dari melaksanakan sholat. Nah, kalau semisal nih kamu mandi wajib, habis mandi wajib tuh langsung sholat, boleh tak? Hah? Hah? Kalau mandi wajib tuh mana? Sunnahnya apa sunnahnya pertama? Cuci tangan dulu, apa? Cebok dulu. Nah, cebok dulu, habis cebok cuci tangan. Habis itu baru nguyur ke banyu sembari niat. Tidak mengniatnya mana? Sengaja aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar di seluruh tubuhku. Yaitu jinabat waktu karena Allah. Sudah selesai mandi, ya tak? Langsung sholat, boleh tak? Boleh tak? Mandi ngilangkan hadas apa? Hadas besar. Kalau wuduk ngilangkan hadas kecil. Mandi hadas besar lagi baca hilang, mana hadas kecil tak hilang? Hadas besar lagi hilang, apalagi hadas kecil. Catatannya, lebih. Selama mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi pas mandi misalnya kan lah ngencing dulu gitu tuh kan. Sebelum mandi lah ngencing, lah cebok, terus apa? Sunnahnya wuduk dulu kan mandi tuh kan. Sunnahnya wuduk dulu. Nah, selama mandi tadi tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang membatalkan wudu. Dalam arti pas mandi tadi tidak megang pekakas. Kalaupun megang pekakas itu pakai apa? Bukan pakai telapak tangan. Selama mandi tadi tidak ngentut. Beda Karena ngencing tadi sudah di awal misalnya. Begitu selesai mandi untuk langsung sholat besar. Tapi kalau semisal habis mandi masih nak ngencing, ya wudu. Iya, catatannya itu tadi selama mulai dari awal mandi sampai selesai mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Tapi pas mandi itu masih kencing juga tetap sah. Tetap sah mandi. Iya, mandi itu wajib, Ya kalaupun ambil mandi sambil mesing juga ya tetap sah selama air itu merata ke seluruh tubuh. Syaratnya harus merata. Kan syaratnya mandi wajib itu kan pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Wa taharatu 'anil najasa wa ala bisawab. Baik, kita baca sama-sama Hizib Nasr yang kita niatkan untuk kemenangan umat Islam yang ada di Palestina dan kehancuran kafir Zionis Israel. Yang mana Hizib Nasr ini disusun oleh Syekh Abdul Hasan As-Sazili. Kami baca, mohon maaf mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma bisatwati jabarati qahrik wa bi sur'ati ighasati nasrik wa bi ghiyaratika libtihaki hurumatik wa bi himayatika liman ihtama bi ayatik nas'aluka ya Allah
Ya Sami, Ya Qarib, Ya Mujib, Ya Sari', Ya Muntakim, Ya Syadid al-Batshi, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Man La yu'jizuhu Qahrul Jababira Wa la ya'zumu alaihi Halakul Mutamarrida Minal muluki wal akasira Anta ja'ala Kaida man kadana Binahri Wa makroman makrobina Aidan alaih Wa hubrataman Hafarolana Waki'an fiha Wa man nasobalana Syabakatal khida Ij'alhu Ya Sayyidana Musaqan ilaiha Wa musadan fiha Wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqika ya ain sad Ikfina hammal ida Walakihimur rada Waj'alhum likulli habibin fida Wasallid alaihim ajilan niqmati fil yawmi wal ghada Allahumma badid syamlahum Allahumma fariq jam'ahum Allahumma aklil adadahum Allahumma ja'alid da'irata alaihim Allahumma arsilil azaba alaihim Allahumma akhrijhum an da'iratil haim waslubhum madadal imhal wa gulla aydihim wa arjulihim warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amal Allahumma mazikhum kulla mumazzaq mazzaqtahu min a'daika intisaran li anbiya'ika wa rusulika wa awliya'ik Allahumma tasir lana intisaraka li ahbabika wa rusulika wa awliyaika ala a'daik Allahumma tasir lana intisaraka li ahbabika wa rusulika wa awliyaika ala a'daik Allahumma tasir lana intisaraka li ahbabika wa rusulika wa awliyaika ala a'daik Allahumma la tumakkinil a'da' bina wa la tusallithum alaina bi dhunubina Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bi dhunubina Allahumma la tumakkinil a'da'a fina
فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم آمين 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 حم الأمر وجاء النصر حم الأمر وجاء النصر وعلينا لا ينصرون وعلينا لا ينصرون حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواق اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا محلا للبغي اللهم آتنا أمل الرجاء اللهم آتنا من رجاء وفوق الأمل وفوق الأمل ياهو 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 يا من بفضل لفضله يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل نسألك العجل العجل إلهي نسألك الإجابة إجابة إجابة إلهي نسألك الإجابة إجابة إجابة يا من أجاب سيدنا نوحا في قومه يا من أحاب سيدنا نوحا في قومه ويا زائدا سيدنا الخضر في علمه ويا زائدا سيدنا الخضر في علمه ويا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه ويا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الفاسقين يا من يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف در أيوب يا من كشف در أيوب يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا يا من قبل تسبيح سيدنا يونس بن متى يا من قبل تسبيح سيدنا يونس بن متى نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأسرار هذه الدعوة المستجابة بأسرار هذه الدعوات المستجابات وبكرامة شيخ القلب الرباني وبكرامة الشهيد القلب الرباني أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن تتقبل منا ما به دعوناك أن تتقبل منا ما به دعونا لك وأن تعطينا ما سألناك وأن تعطينا ما به سألنا أنجز لنا وعدك الذي وعدته أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من إن الظالمين قطعت أملنا وعزتك إلا من إن قطعت أماننا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غرة الأرحام إن بطأت غرة الأرحام وابتعدت وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله وأقرب شيء منا غدر الله يا غرة الله يا غرة الله جدي سير مسرعة في حل عقداتنا لتسير مسرعة في حل عقدتنا يا غرة الله يا غرة الله عادت العادون عدد العدونا وجاروا ورجونا الله مجيرا وجاروا ورسول الله مديرا وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين. فكنت أدابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna ala hadha asrafna fadfa alaina nawba taghfir li kulli nawba wasur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil khilani wa kulli mahabba akhiratin asabba wal muslimina ajma'ina rabbi asma' fadlan wa judan manna la bikisabi minna bil mustafa rasulina sabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idana dusi subi walhamdulillahi